Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky. Pembalap Ducati Andrea Dovizioso merasa Jorge Lorenzo adalah masalahnya selama ini, terutama dalam hal persaingan di dalam tim. It's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. Sebelum dirinya benar-benar rehat dari balapan di musim depan, Dovizioso mencoba untuk menceritakan kesan-kesannya selama balapan. Mulai dari pembalap yang paling dianggap baik hingga sosok pembalap yang dianggap sebagai sumber masalah bagi Dovizioso. Andrea Dovizioso mengatakan bahwa selama ini pembalap yang dianggap sebagai rekan satu tim terbaik bagi dirinya adalah Nicky Hayden dan Cal Crutchlow. Rekan setim yang paling baik bagi saya adalah Nicky Hayden dan Cal Crutchlow, ucap Dovi. Dovizioso kemudian menyebutkan siapa pembalap yang menjadi sumber masalahnya. Rupanya mantan pembalap Yamaha Jorge Lorenzo adalah sosok yang dianggap sebagai masalah bagi Dovi saat mereka pernah berada dalam satu tim di Ducati. Apa yang menurut saya kurang nyaman pada dasarnya terletak pada sosok Jorge Lorenzo. Tetapi ketahuilah itu lebih dari masalah yang terjadi pada umumnya. Ada persaingan di antara kami dan memang demikian adanya. Itulah yang menjadi masalahnya, ucap Dovi. Perang kata-kata antara Jorge Lorenzo dan Cal Crutchlow belum usai. Setelah mendengar balasan sengit dari Crutchlow, kini Lorenzo kembali melontarkan pendapatnya. Menurutnya, semua teknisi di Yamaha dan Ducati paham betul kemampuannya dalam mengembangkan sepeda motor. Tak sampai di situ, Lorenzo juga mengatakan Crutchlow sangat pas untuk mengetes tingkat kekerasan motor. Mengatakan saya bukan seorang pembalap tes yang baik, seperti mengatakan dunia itu kotak. Para teknisi di Yamaha dan Ducati tahu betul kemampuan saya untuk mengembangkan sepeda motor dan membuatnya melaju lebih kencang. Buat Cal Crutchlow, dia adalah salah satu pembalap dengan jumlah kemenangan paling sedikit, tetapi paling sering terjatuh dalam 10 tahun terakhir. Dia akan menjadi pembalap yang bagus untuk mengetes kekerasan motor, ucap Lorenzo. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, saat ini tengah berjuang untuk bisa meraih gelar juara dunia Moto2 2020. Akan tetapi peluang Marini untuk meraih mahkota juara kini menipis. Tak ayal kondisi tersebut membuat Rossi ikut prihatin. Menurut pendapat saya, Luca seharusnya bisa datang ke balapan ini dengan lebih banyak poin. Sangat disayangkan, ini belum berakhir, tapi jaraknya cukup besar. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Anda juga harus melihat apa yang ditunjukkan oleh pembalap lain, terutama Bastianini, ucap Rossi. Menurut Rossi, keterpurukan adik tirinya ini dimulai ketika Marini mengalami kecelakaan saat mentas di sirkuit Le Mans dalam Grand Prix Prancis. Hal ini membuat Marini tidak bisa melaju dengan maksimal dan kehilangan banyak poin. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli menyambut dengan riang kehadiran Valentino Rossi sebagai rekan setim barunya di MotoGP 2021.
Ia mengatakan bahwa kehadiran Rossi telah memberinya motivasi ekstra untuk tampil lebih baik lagi di musim depan. Sebab Morbidelli tak mau kalah saing dari Rossi, yang merupakan gurunya di dunia balap motor sekaligus legenda di MotoGP. Karena itu Morbidelli makin tertantang untuk menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik lagi di musim depan. Valentino Rossi akan tiba sebagai rekan setim, dan itu akan menyenangkan. Dia adalah seorang legenda dan kita semua sangat mengenalnya. Bagi saya itu akan memberi motivasi tambahan untuk menghadapi dan mengalahkannya, ucap Morbidelli. Direktur Manajer tim Yamaha Lin Jarvis kembali membicarakan soal keputusan timnya tak melanjutkan kerjasama dengan Valentino Rossi di MotoGP 2021. Memilih melepas Rossi ke tim satelit Petronas. Pihak Yamaha sendiri sejatinya masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan kerjasama dengan Rossi. Tetapi dikarenakan Rossi sendiri ragu dengan masa depannya di MotoGP, mengingat usianya yang sudah tak muda lagi serta performa yang menunjukkan penurunan. Keinginan untuk pensiun memang tampaknya sempat terbesit di benak Rossi. Karena itu ia memilih tak langsung memperpanjang kontraknya di Yamaha pada awal musim 2020. Sehubungan dengan hal itu, Lin Jarvis ikut dibuatnya ragu dengan masa depan Rossi. Kemudian ia dan pihak Yamaha yang ingin segera membuat kepastian soal masa depan timnya, akhirnya memutuskan mengontrak Quartararo dan memperpanjang kerjasama dengan Vinales. Karena itulah Yamaha akhirnya merelakan Rossi hijrah ke Petronas saat sang pembalap akhirnya memilih melanjutkan karirnya di MotoGP. Kami sangat senang dengan pilihan yang kami buat untuk beberapa musim mendatang. Kami memahami bahwa pembalap sangat penting jika Anda ingin mencapai rencana. Tetapi Valentino Rossi ragu-ragu tentang masa depannya, ucap Lin Jarvis. Seperti diketahui, Valentino Rossi tidak akan lagi membela tim pabrikan Monster Energy Yamaha pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Pembalap asal Italia itu turun kasta ke tim satelit Petronas Yamaha SRT. Sekalipun tidak lagi membela tim pabrikan, ia akan dilibatkan dalam pengembangan motor. Valentino Rossi menanggapi pernyataan itu dengan dingin. Ia memang akan membantu dari sisi pengalaman, tetapi percuma jika teknisi Yamaha memilih mengambil kebijakan yang berbeda. Rossi merasa kecewa dengan Yamaha yang tak mau mendengarkan pendapatnya. Mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan adanya pengalaman itu, berharap di tim Petronas nanti pengaruhnya dalam pengembangan motor sama besarnya kala masih membela tim pabrikan. Meski begitu, Rossi juga menyindir bahwa tim Monster Energy Yamaha sebenarnya tak semua pihak menuruti keinginannya terkait setelan motor. Rossi pun merasa sedih jika timnya kelak tak mau mendengarkannya. Ia berharap tim Petronas mau mendengarkan apa pendapatnya, karena ia merasa tak nyaman dengan setelan motor yang bukan dikehendakinya. Ia yakin masalah seperti ini akan muncul kembali di musim depan. Saya pikir saya akan terlibat seperti tahun ini, jadi tidak banyak yang berubah. Namun kita juga masih perlu memahami apakah tahun ini saya sebenarnya sangat dilibatkan atau tidak. Saya juga tidak tahu. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan semua pengalaman saya dan mencoba mengatakan apa yang kami butuhkan. Namun masalahnya tetap sama dalam beberapa momen. Jadi saya rasa itu tak akan berubah di tahun depan. Saya mengira bagaimanapun para mekanik Jepang mendengar apa yang dikatakan para pengendara. Namun pada akhirnya mereka justru melakukan hal yang hanya mereka inginkan.
Maksud saya mereka hanya memikirkan apa yang ingin mereka lakukan, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.